Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @sangkaraanggita. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Sedulur Alus. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Karena beberapa pembaca mungkin bukan berasal dari Jawa, jadi mungkin saja beberapa orang tidak tahu apa arti sedulur alus. Sedulur dalam Jawa berarti saudara, sedangkan alus berarti halus. Namun, bukan berarti sedulur halus adalah saudara yang berperilaku halus, seperti yang terpikirkan oleh beberapa di antara kalian. Sedulur alus adalah saudara yang sejak kita dalam kandungan. Masyarakat Jawa percaya bahwa mereka adalah saudara yang hadir menemani kita sejak kita menjadi janin di dalam kandungan. Dan ini berkaitan dengan kejadian beberapa tahun silam. Hal yang membuatku tidak habis pikir hingga saat ini. Jadi setelah ini akan aku bahas satu persatu kisahnya. Aku adalah anak tunggal dari sebuah keluarga yang kiranya cukup disegani di desaku. Alasannya adalah Mbah Nang, sebutan untuk Simbah laki-laki atau kakek, adalah seseorang yang tinggi kemampuan spiritual kejawennya. Mbah Nang selalu diminta tolong oleh banyak orang. Dari minta disembuhkan dari penyakit non-medis, upacara adat, sampai berbagai keinginan lainnya. Itu membuat Mbah Nang dikenal dan disegani banyak orang, bahkan mereka yang di luar kampung. Sedangkan aku adalah cucu kesayangannya, cucu yang sejak kecil selalu memilih tidur bersamanya dibanding dengan ibu dan bapak di kamar. Tentu ini membuatku sedikit banyak mengerti hal-hal di luar nalar yang sering terjadi dengan Mbah Nang, dan membuatku lebih banyak mendengar wejangan dan ilmu dibandingkan cucu-cucu lainnya. Saat itu hampir di setiap malam aku akan dibangunkan dengan suara Mbah Nang yang bergonta-ganti suara seperti sedang mengobrol dengan beberapa orang dalam satu waktu. Padahal sudah jelas di kamar itu hanya ada aku, Mbak Putri yang sedang tidur, dan Mbah Nang. Tapi aku sangat bisa merasakan bahwa malam-malam seperti itu, kamar akan terasa sesak dan ramai. Ruangan yang berukuran 4x4 itu akan terasa terisi penuh makhluk yang serasa sedang rapat membahas sebuah hal penting. Biasanya, aku yang setengah sadar memilih memaksakan mataku untuk terpejam dan kembali terlelap. Karena Mbah Nang pernah berkata, "Lebih baik kamu tidak tahu apa-apa dibanding nanti pada akhirnya bingung harus apa." Tapi malam itu berbeda. Entah kenapa aku sangat merasa penasaran dengan apa yang sedang Mbah Nang bicarakan. Mbah Nang saat itu tampak sedang bersitegang dengan sosok lain. Padahal jika dilihat dengan mata normal, Mbah Nang hanya sedang duduk sendirian menghadap ke dinding dekat jendela yang tertutup rapat. Aku mendengar suara Mbah Nang meninggi, sedangkan di lain sisi, lawan bicaranya juga tidak mau kalah tinggi. Suasana tegang mulai memenuhi ruangan yang sejak lama memang sudah bisa menjadi saksi bisu suasana seperti ini. Suasana aneh yang selalu diiringi kejadian di luar nalar. Tiba-tiba aku sadari Mbah Nang berhenti mengobrol, seperti sedang mengecek sesuatu, dan benar saja, Mbah Nang ternyata tahu jika aku hanya pura-pura tertidur. "Kamu kenapa tidak tidur?" kata Mbah Nang sembari menepuk-nepuk kakiku. Aku yang sudah ketangkap basah lantas mengucek mataku dan memilih bangun untuk duduk di atas kasur. "Tidak kenapa-napa Mbak Nang, belum bisa." Jawabku yang bingung aku harus apa,
memilih mengedarkan pandangan mataku ke segala penjuru ruangan. Ruangan yang sedari tadi terasa sesak dan ramai, saat itu langsung terasa lega. Aneh, aku merasa janggal. Apakah Mbah Nang mengusir makhluk-makhluk tadi yang mengisi hampir penuh di setiap sudut ruang kamar ini? Ya sudah, buruan tidur, besok sekolah kan? Enggak Mbah, jawabku singkat lalu memilih kembali tidur. Pagi harinya, Mbah Nang menyuruhku berangkat sekolah. Tapi ibu dan bapak diminta untuk datang ke kamarnya. Aku tidak tahu saat itu mereka membicarakan apa. Cerita ini aku dapat setelah Mbah Nang kembali ke rahmatullah, karena ibu dan bapak berani cerita setelahnya. Pagi itu, Mbah Nang tidak biasanya memanggil ibu selaku anak kandungnya dan bapak untuk datang ke kamar miliknya. Kamar yang membuat siapa saja berpikir dua kali jika akan masuk. Kamar yang walau di pagi atau bahkan siang hari akan selalu ditutup jendelanya secara rapat dan meninggalkan suasana gelap dan singup. Permisi Mbah, masuklah. Mbah Nang saat itu sedang duduk bersila menghadap ke sebelah barat. Posisinya membelakangi ibu dan bapak yang saat ini diambang pintu kamar. Setelahnya penuturan ibu, Mbah Nang isi. Maksudnya Mbah Nang dirasuki sosok lain yang selama ini memang kerap silih berganti merasuki tubuh Mbah Nang. Sosok itu menjelaskan banyak hal sampai di titik bahwa aku, anaknya, dilahirkan berbeda. Aku dilahirkan sebagai ketik anget dan beberapa kali sosok itu menyebut balung kuning. Tapi ibu dan bapak tidak begitu menangkap maksud dari arah pembicaraannya saat itu, karena sosok itu menggunakan kromo alus seperti Jawa kuno, membuat ibu dan bapak kesulitan memahami artinya. Awalnya ibu dan bapak tidak begitu menggubris pembicaraan hari itu, karena pada dasarnya ibu dan bapak tidak begitu memahami ilmu yang Mbah Nang miliki. Jadi seringkali mereka hanya mendengarkan lalu berusaha melupakan. Jatuhnya mereka seperti orang yang menyepelekan. Sampai suatu ketika hal itu terjadi. Hal yang membuat aku sampai saat ini juga dibuat bingung bagaimana hal itu bisa terjadi. Hari itu bapak sangat marah. Aku tidak tahu kenapa bapak hari itu begitu murka. Dasar temperamen bapak yang lumayan tinggi membuatnya membanting-banting berbagai benda di rumah. Sampai hal yang tidak terduga terjadi. Bapak menendangku hingga tersungkur di atas tanah. Aku yang saat itu masih kecil ditendang dan dicaci maki tanpa sebab. Hari itu aku benar-benar benci. Aku melihat dia bukan sebagai bapakku, melainkan orang yang menyakitiku. Walaupun aku tidak tergores sama sekali, bahkan badanku tidak terasa sakit, di mana seharusnya secara logika tubuhku yang kecil ini seharusnya merasakan sakit. Walaupun aku tidak merasakan pegel atau bahkan lebam, tapi hari itu aku benar-benar merasa sakit hati. Bagaimana mungkin tidak? Bapak kandungku menendangku sampai tersungkur. Saat itu aku benar-benar sakit hati. Aku bergumam bahwa aku membenci kaki itu yang menendangku hingga tersungkur. Aku juga membenci mulut itu yang terus memaki dan menyalahkanku. Walau Mbah Nang pernah memberiku wejangan untuk tidak batin Allah ketika sedang marah, hari itu aku justru melakukannya. Karena aku sudah terlanjur sakit diperlakukan sedemikian. Tidak seharusnya anak seumuranku mendengar kalimat cacian yang bapak lontarkan saat itu. Konon, Mbah Nang percaya bahwa aku memiliki kelebihan, di mana ketika aku sakit hati atau marah, dan jika aku sampai batin Allah kepada orang yang menyakitiku, itu akan menyebabkan bencana penyakit bagi orang yang menyakitiku. Jujur aku yang masih kecil saat itu tidak begitu memahami maksud Mbah Nang. Tapi pada akhirnya aku tahu setelah kejadian yang menimpa bapak. Entah angin dari mana, tiba-tiba saja tanpa sebab bapak tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kakinya bengkak seperti habis disengat puluhan lebah. Bapak teriak-teriak meminta tolong, membuat seisi rumah kaget dan segera bergegas ke kamar bapak
dan ibu yang letaknya ada di ujung depan rumah. Tolong, kakiku bengkak Bu, kata bapak saat itu. Ya Allah, kenapa kakimu seperti itu Pak? Tidak tahu Bu, bangun tidur sudah bengkak seperti ini. Ini juga mulutku kok bernanah. Mbah Nang yang sudah lebih tahu duduk permasalahannya akhirnya masuk perlahan ke kamar. Aku ingat, saat itu Mbah Nang duduk di tepian kasur. Mbah Nang lantas memanggilku untuk ikut masuk ke dalam. Tak, Do, anak cantik, kesinilah. Aku yang saat itu baru berumur 7 tahun, bergegas masuk menuju ke arah Mbah Nang. Dengan langkah kecilku, aku sedikit berlari masuk. Pripun Mbah? Tanyaku kepada Mbah Nang yang saat itu memilih memangkuku. Kemarin, kamu bergumam buruk apa kepada Bapak? Aku yang saat itu kaget dengan pertanyaan Mbah Nang, hanya menunduk diam. Mbah Nang kemudian terkekeh, membuat semua orang yang ada di ruangan itu heran. Kenapa Mbah Nang terkekeh di saat situasi membingungkan ini? Wan, kamu kan sudah aku beritahu, anakmu ini berbeda. Jangan sampai kamu main tangan dan berhati-hatilah berbicara dengan anak ini. Mbah Nang kemudian menjelaskan bahwa kaki bapak yang bengkak dan mulutnya yang nyenyeh adalah akibat dari perbuatannya melukaiku. Mbah Nang mengatakan bahwa sedulur alus yang selalu menjagaku tidak terima dengan perilaku bapak kepadaku. Itu membuat mereka bergerak untuk membalas perlakuan bapak. Ya, mereka. Karena itu lebih dari satu. Mbah Nang menyadari itu sejak Mbah Nang berdiskusi dengan mereka di setiap malam. Kata Mbah Nang, aku memiliki sedulur alus yang siap pasang badan setiap kali aku disakiti. Wujudnya bisa dikatakan sangat mirip denganku. Sedangkan sisanya adalah penjaga yang ada sejak aku lahir. Mereka tidak ingin lepas dariku karena aku dilahirkan sebagai keti anget. Bukti lainnya, saat beberapa bulan setelahnya ibuku dengan sengaja mencubitiku agar aku menangis. Ibuku mencubitiku yang tidak bersalah hanya karena luapan rasa kesal dengan bapak. Di mana keesokan harinya, tangan ibu bengkak besar. Ciri-cirinya sama persis dengan bengkak yang dialami bapak saat menendangku hingga tersungkur. Lalu ada lagi. Ini terjadi ketika aku berumur 15 tahun. Di mana saat itu aku suka mendalami sebuah aliran seni bela diri. Aku sangat aktif dan lumayan berprestasi di bidang itu. Hingga membuat salah satu temanku merasa iri dan memiliki niat buruk kepada aku. Sebut saja namanya Vira. Dia berulang kali ingin menjatuhkanku, tapi selalu saja gagal. Hingga suatu hari, saat dia sedang latihan perlawanan, dengan sengaja Vira mencoba menendang tulang keringku sekuat tenaga. Di mana ini sebenarnya merupakan sebuah pelanggaran. Aku ingat, hari itu semua orang yang melihatku latihan berteriak keras saat melihat Vira mendaratkan tendangan ke tulang keringku. Tentu itu akan terasa amat sakit jika tendangan terkena di tulang kering. Buruknya bisa patah tulang. Tapi syukur alhamdulillah saat itu aku sama sekali tidak merasakan sakit. Lain halnya dengan Vira yang seharusnya tidak sakit, justru merasa kesakitan luar biasa. Vira berteriak histeris. Kakinya seketika bengkak besar dan muncul kucuran darah di ujungnya. Membuat seluruh pelatihku segera bergegas membawanya ke rumah sakit. Vira mengalami patah tulang. Ternyata darah yang muncul berasal dari tulang jari-jari Vira yang mencuat keluar merobek kulit. Lalu ada lagi satu kisah yang membuatku jadi lebih berhati-hati. Belajar menjadi jiwa pengampun agar tidak sering batin olok. Kisah itu terjadi ketika aku berusia 18 tahun. Aku mengenal seorang laki-laki yang sebut saja namanya Segaf. Dia adalah laki-laki yang saat itu tampak sangat tertarik kepada aku. Dalam waktu kurun 3 bulan, aku dibuat jatuh cinta kepadanya. Hari-hariku dibuat berbunga dan merasa membutuhkan laki-laki itu. Sampai suatu ketika, dia berkhianat. Dia selingkuh dan memilih gadis lain.
Aku dibuat benar-benar merasa hancur kehilangan orang yang aku sayang, hingga aku kembali batin Allah. Bahkan sepertinya saat itu, aku dengan kesadaran penuh dan sengaja berharap laki-laki itu harus merasa kehilangan orang yang dia sayang. Dia merasakan pesakitan berkali-kali lipat. Aku saat itu tidak pernah menyangka dengan apa yang terjadi setelahnya. Sampai detik ini aku dibuat berpikir heran dengan kebetulan yang terjadi setelah aku batin Allah kepada laki-laki itu. Aku hanya berpikir bahwa batin Allah itu wajar, dan toh seharusnya itu tidak akan dia rasakan. Karena modelan laki-laki seperti itu bisa dipastikan sulit untuk merasa kehilangan orang yang dia sayang. Alasannya dia tidak mudah sayang kepada sembarangan orang. Tapi siapa sangka, sebulan setelah berakhirnya hubunganku dengan laki-laki itu, aku mendapat kabar tidak terduga. Salah satu kakak perempuannya dan salah satu kakak laki-lakinya, orang yang sangat dia sayang, setelah kedua orang tuanya, orang yang selalu dia gaungkan kehebatannya setiap bertemu denganku, secara mendadak meninggal secara tragis. Kakaknya meninggal dengan kejanggalan di dada, sedangkan kakak laki-lakinya meninggal karena kecelakaan di tengah hujan yang deras, di mana aku sangat membenci hujan karena dia mencampakkanku di tengah hujan deras kala itu. Berulang kali aku merasa ini hanya kebetulan, tapi di sisi lain logikaku menolak dengan kebetulan berulang yang terus saja terjadi selama beberapa tahun. Sampai pada akhirnya aku melihat dengan mata kepalaku sendiri apa yang disebut dengan sedulur alus yang selama ini Mbah Nang sebut. Sebenarnya sejak aku umur 3 tahun, waktu dimana aku merengek tidak mau tidur di kamar sambil berteriak histeris menyebut-nyebut, "Ular, ular, ular besar rumah kota," sambil menunjuk-nunjuk atas kasur. Mbah Nang sudah memagariku dan menutup mata batinku. Alasannya agar aku tidak begitu semakin dalam mengerti banyak hal yang kelak bisa membahayakan diriku sendiri. Tapi entah kenapa semakin bertambah usia, aku justru semakin peka dan semakin terbuka. Pernah beberapa kali aku mengobrol, bahkan sampai salim kepada barang alus yang aku pikir saat itu manusia. Siapa sangka hal ini berlanjut hingga pada suatu malam, di mana ketika diriku sendiri yang bisa dikatakan belum siap harus bertemu dan melihat sedulur alus yang selama ini Mbah Nang katakan. Malam itu aku sudah berada di rumah yang berbeda dengan Mbah Nang dan Mbah Dok, sebutan untuk nenek. Karena syukur alhamdulillah ibu dan bapak sudah diberi rezeki untuk memiliki rumah sendiri. Posisi rumahnya berada terpisah dari kumpulan rumah-rumah warga. Saat itu benar-benar hanya rumah ini yang berdiri di sini, di pojok kebun salak yang rimbun, yang membuat siapa saja akan berpikir dua kali untuk mau mendirikan bangunan di sini. Bagaimana tidak, selain jauh dari kumpulan rumah-rumah warga dan berada di pojok, berbatasan persis dengan kebun salak yang rimbun, rumah ini juga berada di antara bentangan sawah yang luas di sebelah barat, utara, dan selatannya, dan berdiri kokoh sendirian. Bisa dipastikan jika aku menjerit akan sulit dijangkau oleh telinga tetangga sedesaku, karena posisi rumah kami yang memang terpencil itu. Dan malam itu aku ditinggal sendirian oleh ibu dan bapak yang sedang memiliki urusan entah kemana. Sejak sore aku berada di rumah sendirian, dan aku merasa sedikit was-was. Sejak tadi aku merasa beberapa pasang mata telah mengintaiku. Ini membuat perasaanku tidak nyaman. Tapi aku menepisnya dengan memutar tembang lagu Jawa Asmarandana. Karena kebetulan saat itu aku harus melakukan persiapan untuk lomba nembang di provinsi. Jadilah aku berniat memutarnya dan sesekali bersenandung untuk menghafalkan cengkok dan power dari sinden. Aku ingat saat itu orang tuaku meletakkan kocok pengilon yang cukup besar di ruang belakang, yang posisinya tepat berada di pojok lorong rumahku. Lebarnya sekitar 70 cm dan panjangnya sekitar 160 cm. Dilengkapi kursi duduk yang saat itu
tengah aku pakai untuk duduk sambil nembang. Namanya gadis remaja, duduk di kursi yang menghadap pojok pengilon yang cukup besar, membuat naluriku sebagai perempuan tergerak. Tanganku asik menyisir rambutku secara perlahan sambil senyum-senyum sendiri. Aku merasa cantik malam itu. Aku yang memakai dress selutut warna hitam, terus asik menembang tembang Jawa dan menyisir rambut secara perlahan di depan pengilon. Aku terus memainkan rambutku sembari terus melanjutkan tembang demi tembang. Sedangkan mataku terfokus kepada rambutku yang saat itu sudah sepanjang dada. Sampai sebuah suara ikut menyaut untuk mengikutiku melantunkan tembang. Suaranya begitu halus, sangat halus dan enak didengar. Namun nadanya yang lirih membuat siapa saja yang mendengar akan merasa bulu kuduknya berdiri. Aku mulai mematung kala aku menyadari itu bukan suara dari rekaman sinden yang sedari tadi kuputar. Seketika bulu kudukku berdiri, benar-benar berdiri. Aku merasa takut dan bingung harus bereaksi bagaimana. Perlahan aku mengangkat kepalaku naik ke arah kocok pengilon. Begitu perlahan, karena aku sudah menebak aku sudah tidak sendirian saat itu. Dan benar saja, di sana, tengah berdiri di belakangku, seorang gadis yang perawakannya sama persis denganku, yang wajahnya sangat mirip denganku. Hanya saja kulitnya pucat pasi, tengah menyeringai menatap ke arahku. Sepersekian detik aku seperti terhipnotis, tubuhku kaku, dan hanya bisa menatap sosok itu. Sosok yang hampir semua halnya bahkan rambutnya sama persis denganku, terkecuali dress yang kami pakai malam itu. Aku ingat, dia memakai dress selutut berwarna putih terang. Nyaris terlihat seperti cahaya, berbeda denganku yang memakai dress selutut berwarna hitam malam itu. Aku hanya diam mematung ketika melihatnya terus menyeringai. Jujur saja aku ketakutan, tapi tubuhku seperti tidak berdaya untuk bergerak meninggalkan tempat itu. Isi kepalaku benar-benar kacau. Panikku bertambah tatkala mengingat perkataan Mbah Nang mengenai konco pengilon. Itu bisa menjadi jalur dimensi lain dan bisa digunakan menjadi perangkap jiwa manusia. Aku benar-benar takut dengan sosok yang nyaris 100% mirip denganku, yang saat itu tengah berdiri di belakangku. Dan aku juga takut dengan fakta bahwa aku berada di depan kocok pengilon bersama sosok itu. Bersyukur ibu dan bapak pulang kala itu. Aku yang semula mematung dan lemes karena ketakutan, akhirnya kembali memiliki kekuatan untuk bergerak meninggalkan sosok yang sangat mirip denganku itu. Sekuat tenaga aku menceritakan apa yang terjadi, dengan tangan yang masih gemetar hebat dan wajahku yang pucat ketakutan. Aku menceritakan secara rinci kejadian di luar nalar barusan kepada ibu dan bapak. Sialnya, ibu dan bapak hanya mendengarkannya dengan sambil lalu, seolah tidak ingin terlalu menggubris pembicaraanku. Aku tahu mereka melakukan itu karena tidak ingin merasa takut. Tapi aku benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana bisa ibu malah berkata, "Kamu hanya kecapean itu, kurang tidur. Sudah, buruan tidur." Ketika aku yang baru saja nyaris mati jantungan karena dibuat kaget sekaligus takut dengan adanya sosok yang sama persis denganku, ibu dan bapak benar-benar terlihat tidak percaya. Terutama ibu yang secara gamblang memperlihatkan ketidakpercayaannya terhadap ceritaku. Dan itu membuatku mengurungkan niatku meneruskan ceritaku yang sebenarnya masih belum selesai. Anggita yang kesal dengan respon ibu dan bapaknya memilih bergegas ke kamar. Walau masih tersisa rasa takut, ia mencoba memberanikan diri melewati kocok pengilon itu untuk menuju ke kamarnya. Karena hanya itu jalan satu-satunya menuju ke kamarnya. Dengan sedikit rasa keberanian, ia mencoba melirik ke arah kocok pengilon itu. Perlahan, karena takut apa yang ia takutkan berada di sana. Tapi syukurlah, sosok itu sudah tidak ada. Ia pun segera ngabrit ke kamarnya dan memilih tidur. Di sisi lain, ibu dan bapak tengah duduk di teras dengan perasaan khawatir. "Apalagi tuh, Pak? Kok Anggita semakin kesini semakin sering
melihat yang tidak-tidak, ujar ibu yang saat itu khawatir. Aku juga tidak tahu, Bu. Aku juga khawatir. Sudah, tidak usah dibahas. Anggap saja itu hanya halusinasinya. Tapi ya apa, kok berada di dalam rumah, Pak? Sudahlah, Bu, tidak perlu dibahas. Makhluk seperti itu senang jika kamu ketakutan begitu. Siapa sangka malam itu ketika semua penghuni rumah terlelap dalam tidurnya, sosok itu berdiri tepat di sampingku. Hingga konon, kata Mbak Ija, salah seorang spiritual yang paham kondisiku saat itu, sosok itu selalu berada di sampingku, menemaniku kemanapun aku pergi. Dan dia akan terus mengawasiku dan siapa saja yang menyakitiku. Mbak Ija pernah bilang kepadaku bahwa sosok itulah yang selama ini menjagaku. Mbak Ija percaya bahwa dia adalah alasan segala macam kesialan yang terjadi pada orang-orang yang menyakitiku. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bagiku kebetulan kembali. Malam itu sebelum aku dengan kesal memilih tidur, aku bergumam agar sosok itu datang saja ke ibu dan bapak, agar mereka percaya dengan perkataanku, agar mereka tidak selalu menyepelekan apa yang selama ini telah aku ceritakan. Dan benar saja, dari sepenuturan ibuku, malam itu sekitar pukul 3 dini hari, tiba-tiba ibu terbangun dari tidurnya. Dia merasa ada orang yang dari tadi sibuk di ruang belakang. Ibu pikir itu aku. Jadi dia bergegas bangun dan pergi mengecek apa yang mungkin aku lakukan. Dengan cahaya remang-remang, ibu bisa melihat sosok sepertiku tengah berdiri di dapur. Dia menunduk. Ibu pikir aku tengah kelaparan setelah memilih tidur tanpa makan terlebih dahulu karena kesal tadi. Duk, kalau lapar makanlah sate. Ibu tadi sudah beli sate. Itu ada di meja makan, kata ibu yang kemudian bergegas ke kamar mandi karena merasa ingin buang air. Usai dari kamar mandi, ibu berniat kembali ke kamar untuk tidur. Sekilas ia melihat aku masih berdiri di tempat yang sama, masih dengan posisi menunduk. Lalu setelah ibu perhatikan lagi, sosok yang ibu pikir adalah aku secara perlahan-lahan akan menoleh. Karena cara menolehnya yang tidak wajar, sangat perlahan, membuat ibu seketika sadar itu bukanlah aku. Seketika keringat dingin membanjiri telapak tangan ibu. Ibu lantas teringat bahwa tadi aku tidak memakai dress putih selutut, melainkan memakai dress hitam selutut. Ibu yang sudah sadar bahwa itu bukan aku, segera memilih bergegas ke kamar, tanpa bersuara atau tanpa menjerit ketakutan. Karena ibu paham jika dia menjerit malam itu, bisa saja sosok itu justru menghampirinya atau mengikutinya. Ibu sangat ketakutan. Dia berjalan dengan sisa tenaga yang ada. Kakinya terasa lemas kala dia mengetahui bahwa baru saja ia berhadapan dengan sosok yang sama persis dengan anaknya. Sosok yang memang sangat mirip seperti apa yang sudah diceritakan sebelumnya. Ketakutan menyelimuti ibu malam itu. Ia tidak bisa kembali tidur. Sesekali mencoba membangunkan bapak agar menemaninya, tapi tidak berhasil karena bapak sangat lelah malam itu. Ibu meringkuk ketakutan, takut bila mana sosok itu atau bahwa ibu sadar akan keberadaan sosok itu. Takut bila mana sosok itu akan ikut masuk ke kamar dan menemaninya malam itu. Takut karena ibu sempat melihatnya tersenyum di balik uraian rambut itu. Syukurnya, suara azan berkumandang setelah itu, dan bapak sudah terbangun dari tidurnya. Barulah setelah sholat subuh, ibu merasa aman dan merasa bisa untuk tidur dengan nyaman setelah melewati waktu yang terasa panjang karena ketakutan. Hal seperti ini menjadi sering terjadi. Sedulur alus yang Mbah Nang katakan dulu semakin kerap memperlihatkan wujudnya, bahkan kepada orang-orang yang notabene hanya bertamu ke rumah kami. Pernah suatu ketika aku pulang dari latihan bela diri, beberapa teman laki-lakiku berniat mampir ke rumahku. Melihat mereka yang sudah mau repot-repot mengantarku, jadilah aku persilakan untuk masuk. Sekedar minum teh hangat dan memakan beberapa cemilan di rumahku. Aku ingat saat itu tengah surup, waktu di mana siang tengah berganti ke malam.
Waktu di mana yang kita sebut mereka biasanya keluar. Waktu yang disarankan untuk menutup rapat-rapat pintu dan jendela rumah. Karena sebagian dari mereka biasanya sangat usil ingin ikut masuk. Jadilah saat itu aku menutup pintu dan jendela rumahku yang saat itu sudah terisi ketiga teman laki-lakiku dan satu teman perempuanku. Sebut saja namanya Iki, Farhan, Yanto, dan Mbak Safa. Mereka memang satu ekstrakurikuler denganku kala itu. Jadi sebagian sudah pernah ke rumahku, kecuali Iki dan Farhan. Mereka terlihat kagum melihat rumahku yang posisinya berada di tengah-tengah sawah. "Enak ya Nggi, rumah kamu gak ribet sama tetangga," kata Iki berbahasa basi. "Iya lumayan, gak harus dengar suara tetangga yang gak enak." Saat itu mereka sedang duduk di sofa ruang tengah. Sedangkan aku memilih berdiri bersandar di ambang pintu yang menghubungkan antara ruang tengah dengan ruang belakang. Kami asik ngobrol kala itu. Kecuali Iki dan Farhan yang aku perhatikan sedang senyum-senyum tidak jelas. Mereka senyum-senyum seolah sedang malu-malu menatap orang yang mereka suka dan itu ke arahku. Ralat, karena setelah aku perhatikan lagi, mereka menatap ke arah belakangku. Ini membuatku aneh, karena tidak ada orang lain selain kita berlima saat itu. Tapi aku tidak menggubrisnya, karena setelah itu mereka pulang. Walau mereka masih senyum-senyum sendiri dan bagiku itu aneh. Tapi aku biarkan saja. Mereka berpamitan pulang bersama. Besoknya, mereka berdua tidak datang ke latihan. Katanya demam. Dan sepenuturan Mbak Safa, mereka takut untuk pergi ke rumahku lagi. Alasannya kalian tahu apa? Sore itu ketika yang lain asik ngobrol dan memakan cemilan, Iki dan Farhan dibuat terpana dengan sosok yang wujudnya sama persis denganku. Katanya, perempuan itu cantik, sama persis denganku. Bedanya kulitnya lebih putih dan berseri. Sepanjang perjalanan pulang mereka terus memuji sosok itu. Bahkan mereka berdua sempat berebut untuk mendapatkan nomor ponselnya. Sampai mereka tiba di rumah Safa dan membuat Safa dan Yanto benar-benar tidak percaya dengan perkataan mereka berdua. Berulang kali Safa dan Yanto mengkonfirmasi keberadaan sosok itu. Iki dan Farhan terus terkekeh menjawab sosok itu terus berdiri di belakangku dengan senyum manis yang menghiasi wajahnya. Safa dan Yanto saling pandang karena tidak percaya dengan perkataan temannya itu. Iki dan Farhan terus saja berebut meminta nomor ponsel sosok itu ke Safa. Hingga Safa dan Yanto yang terlihat pucat ketakutan berusaha menjelaskan bahwa aku adalah anak tunggal, tidak memiliki saudara perempuan apalagi saudara kembar. Sebenarnya masih ada banyak cerita lain mengenai sosok sedulur alus, tapi lain waktu saja akan aku ceritakan kembali di utas yang berbeda. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyukai cerita ini. Percaya atau tidak dengan semuanya, aku tidak akan memaksanya. Karena dari dulu aku tidak pernah memaksa orang lain untuk percaya dengan apa yang aku alami. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.